Dusun Renteng di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang benar-benar luluh lantak diterjang material vulkanik Gunung Semeru. Hampir semua rumah di dusun tersebut tertimbun material vulkanik, bahkan diduga masih banyak warga yang tertimbun material pasir. Di balik bencana alam ini, ada hal menarik di mana satu rumah tepat di tengah aliran lahar, kondisinya justru utuh, tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Rumah itu diketahui milik Wagiman atau Pak Roh, 55 tahun. Rumah itu sama sekali tidak tersentuh terjangan material Semeru. Bahkan tanaman hingga halaman rumahnya nyaris bersih dari lumpur. Semua cat rumah tidak tergores. Jikapun ada pasir yang menempel karena diterpa angin kencang saat lahar datang. Kursi busa usang yang berada di samping rumah juga bersih dari material vulkanik. Kondisi di dalam rumah jauh lebih mencengangkan. Kondisinya sangat bersih. Semua perabot masih tertata rapi, serta lantai rumahnya juga bersih. Rumah ajaib yang tidak tersentuh lahar Semeru ini pun sempat viral. Di mata warga, Pak Roh pemilik rumah dikenal sosok orang yang sederhana yang sehari-hari berprofesi sebagai pemanjat kelapa. Selain itu, yang bersangkutan ahli ibadah. Dia hidup bersama istri, anak, menantu, dan 2 cucu. Melihat ini sebagai tetangga sendiri ya, melihat rumahnya Pak Wadiman di dalamnya masih utuh, gimana Mas? Ini termasuk selamat lah Pak. Mukjizat ya. Barang-barang yang di dalam rumah bisa diangkut. Nah, masih di dalam rumah kan bersih gitu Mas. Sementara itu, Pak Roh sendiri mengaku tidak ada yang istimewa dari dirinya. Setiap hari ia bekerja sebagai pemanjat kelapa dan menjalankan rutinitas ibadah sholat 5 waktu. Bagian saya sama lari subhanallah. Untuk tiap harinya Pak, tiap harinya di dalam rumah setelah selesai sholat mungkin baca apa saja? Ya ada aja, istighfar lah yang banyak. Proses villa dari pengalaman kisah nyata yang dialami Bapak Wagiman saat Semeru meletus, kita bisa mengambil banyak hikmah dan ilmunya ya. Antara lain tentang janji Allah bahwa barang siapa yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah serta menjalankan sunnah Rasul, maka Allah akan menolong mereka tanpa mereka duga dan penuh dengan keajaiban ya. Jadi yang dialami Pak Wagiman itu benar-benar wujud dari janji Allah yang benar. Karena Pak Wagiman dari sumber lain ya menyatakan bahwa beliau menjaga sholat 5 waktu dan selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah di setiap saat, dan beliau mengamalkan khataman Quran 3 kali setiap bulan Maulid, dan kemudian beliau juga baik pada para tetangga dan orang lain ya. Beliau suka menolong tetangga dan orang lain tanpa pamrih. Beliau berpesan bahwa kita tidak boleh mengungkit-ungkit bantuan atau pemberian yang telah kita berikan atau kita lakukan pada tetangga, saudara, dan orang lain. Jadi beliau selalu menjaga keikhlasannya ya. Itulah yang membuat Allah menolong Pak Wagiman ya. Karena hubungan Pak Wagiman pada Allah baik dan hubungan Pak Wagiman pada sama manusia juga baik. Jadi habluminallah Pak Wagiman dan habluminanasnya sangat terjaga. Begitulah yang diharapkan, setiap amalan yang kita lakukan akan berbuah dengan akhlak yang baik seperti yang dilakukan Pak Wagiman, sehingga Pak Wagiman dengan pertolongan Allah terhindar dari bencana Semeru yang sangat mengerikan ya. Padahal tetangga sekitarnya benar-benar mengalami musibah yang miris sekali ya, karena tertimbun semua rumah-rumah mereka ya. Tapi Pak Wagiman benar-benar tidak mengalami hal yang seperti itu. Beliau bertutur bahwa hanya seperti angin yang berhembus ringan saja saat Semeru meletus. Masya Allah, tabarakallah. Proses villa, semoga kita bisa mengikuti amalan yang dijalankan Pak Wagiman
dan semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kesempatan kita bertaubat, dan memberikan kemudahan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.